hasanah dumateng romahi sabut panoto projo alhaj dipun terusaken waosan sih sareng kita mirangken midhangetaken dawuh-dawuh maudatul hasanah dumateng romahi sabut panoto projo kawula warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala khuluwi qadahi wa murrih. Syuhibal bait al-mukarram Bapak Fauzan sekeluarga masyarakat desa mriki, Bapak Kepala Desa, para kiai, para sepuh, ugi masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususipun panjenengan penderek semaan Al-Quran, pengamal Tukul Khofilin, sedaya pecinta Gusmi, ugi bolo-bolo Hufatil Quran, dan yang tidak ketinggalan penggerak, pejuang dan tikung mantabah dalam hal ini Al-Mukarram Yai Syamsuddin dan kawan-kawan. Kepareng matur, kita ini harus sadar tidak ada satu hal pun yang patut dibanggakan di hadapan kebesaran Allah. Artinya kita ini harus merasa hamba yang kecil, yang segalanya terbatas. Kita punya kemampuan terbatas di dalam mendidik anak-anak. Kita punya keterbatasan di dalam menata iman. Kita sosok yang jauh dari sempurna, termasuk jangan sampai kita itu merasa lebih hebat dari makhluk yang lain. Jangan sampai kita itu merasa yang paling baik, merasa yang paling benar. Justru ajaran Gusmi, merasalah dirimu banyak dosa, banyak salah, baik itu pada Allah atau terhadap sesama manusia. Karena itu di kesempatan ini taksih wonten ing wulan Syawal, kita sebagai manusia biasa pastilah tidak lepas dari kesalahan, baik itu pada teman, pada keluarga, pada orang tua, atau pada siapapun juga. Pramila kawula dengan kerendahan hati atas nami keluarga besar Jantiku Mantabah ngaturaken minal aidin wal faizin, nyuwun pangapunten sedaya kesalahan, kekilafan, dosa-dosa kawula dumateng panjenengan sedaya, lan tugas kita saling memaafkan, sebab nyuwun sewu Bapak Ibu nggih, dosa pada sesama manusia ini jangan dianggap enteng. Justru dosa yang paling berat adalah terhadap sesama manusia. Semisal contoh nih, kita menghina seseorang, kita menghujat seseorang, kita menjelekkan seseorang, dan orang-orang yang kita hina itu meninggal dunia. Loh, kita itu punya kewajiban memohon maaf langsung ke ziarah ke kuburnya, langsung memohon maaf ketika kita ziarah kubur, kita doakan, kita bacakan kalimah-kalimah thayyibah, kita mohonkan ampunan dari Allah dan lain-lain. Pamila sepidah malih kawula nyuwun aku maaf punten sedaya kekilafan kawula dumateng panjenengan sedaya.
Dan semogalah dosa-dosa kita pada Allah, apapun bentuknya itu, mugi-mugi Allah paring pangapura, paring mahfirah, paring rahmatan kita sedaya niki. Ini kok penting sangat Bapak Ibu, karena Kanjeng Nabi jelas dawuh, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang sombong dan takabur. Sebab nyuwun sewu, kalau kita mau merenung Bapak Ibu, apa yang kita banggakan pada kita ini? Badan kita yang sehat pasti akan sakit pada saatnya. Segagah apapun manusia, dia akan mati bila tiba waktunya. Apalagi terus kalau kan matur, termasuk di hadapan sesama manusia, kita juga tidak boleh merasa yang paling baik, karena hakikatnya yang tahu betul manusia itu baik atau bukan hanya Allah kemauan, hanya Allah kemauan Bapak Ibu. Nah, cuman kadang kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, digerogoti oleh syaitaniyah yang penuh iri dengki. Wah, seolah-olah kita orang yang paling benar. Jenengan pula atuh nggih. Manusia itu sudah pada tingkatan mendapat kemuliaan dari Allah kalau dirinya itu salah satunya bisa mempraktekkan melihat sesama makhluk itu baik semua. Saya setuju. Lalu melihat diri sendiri itu buruk sekali, jelek sekali. Itulah tanda-tanda awal Allah paring kemuliaan datang ke seorang. Lah, ini kan sulit. Kadang-kadang kita kan nyuwun sewu, seolah-olah orang yang tidak bersalah, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Pramila, monggo Bapak Ibu kita niki, apalagi kita-kitanya sudah usia menginjak 40 tahun, belajar tobat dari Allah. Tobat itu kembali kepada Allah, memperbaiki akhlak perilaku, memperbaiki sholat, memperbaiki dan lain sebagainya. Lah, nyuwun sewu, tobat itu tidak perlu menunggu semisal saya kalau sudah sukses saya baru tobat, kalau cita-cita saya sudah berhasil saya baru tobat, kalau saya sudah kaya saya baru tobat. Itu lucu. Tobat itu tidak ada hubungannya dengan kondisi dunia kita. Karena apa? Tobat itu hubungannya dengan ajal ingkang dumugi sakwaya-waya. Pramila jantika mantabah hasil karya Gusti niki ingkang praktek ibadahipun salat subuh berjamaah, mirengaken utawi derek nyimak para penghafal Quran ngaos tekan 7 juz, dipun selingi sujud 5 waktu, lajeng ba'da maghrib dikul hafilin ngamalaken zikir karya Gusmi ingkang dipun imami kalih anak kawula niki, lajeng mangke tasih wonten doa khatmil Quran, lajeng syair amin-amin karya Gusmi niki. Ini salah satu tujuannya. Salah satu tujuannya kejawi patus barokah, barokahipun Quran, barokahipun dipun ada lagi menjadi tempat kita itu mawas diri, tahu diri bahwa saya hanyalah hamba-hamba kecil yang tidak punya daya kekuatan apa-apa dibanding dengan kebesaran Allah. Niki jantiku martabat mendidik kita niku rendah hati, rendah hati. Pramila kan nyuwun Bapak Ibu nggih. Nabi Musa
ketika di hatinya itu terlintas kesombongan karena merasa sakti, karena bisa membelah lautan, muncul sebuah kesombongan. Akhirnya pun Allah menegurnya. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman yang punya kesaktian luar biasa. Semua makhluk jin, makhluk hewan tunduk semua di bawah kendali Nabi Sulaiman. Sempat terlintas kesombongan, Allah langsung menegurnya. Intinya ya, intinya pun Bapak Ibu deh, kita sebagai makhluknya Tuhan sampun ngantos terlintas rumah yang paling leres. Hanya Allah kemawon yang punya hak, sombong dan takabur. Hanya Allah kemawon. Lah kita kan piantun alit saben dinten namung repot sibuk urusan keduniaan. Mugi-mugi dengan jantiku mantaban iki masyarakat Pasuruan, masyarakat desa iki sedaya mugi-mugi dipun paringi sae keluarga, ekonomi, anak, akhlak, ibadah, mugi-mugi dipun paringi sae. Pramila ukawa istunipun nggih saling memohon maaf. Ini sebenarnya tidak perlu menunggu saat lebaran saja. Kita biasa akan setiap pinanggih konco, pinanggih dulur, pinanggih tonggo, nyuwun ngapura. Kita biasa akan. Ini penting sangat Bapak Ibu. Nyuwun halalipun antar konco, antar sama manusia. Ini penting sangat. Sebab nyuwun sewu. Kita ini kan hidup di tengah-tengah jutaan orang. Dan Allah menciptakan jutaan manusia ini. Masing-masing punya watak, karakter, wajah, bentuk tubuh yang berbeda. Pamilo, panjenengan kertas Gusmi. Memang kita buatan sakit. Bandingkan Gusmi buatan sakit. Cuman kagem renungan. Gusmi. Sang wali min awliyaillah. Dia Hamid Pasuruan iku dawuh tingkatan kewaliane Gusmi iki sak dhuwurku. Tapi jenengan terus seorang Gusmi nggih, masya Allah. Gusmi niku piantun yang rendah hati. Jauh dari ketakaburan. Selalu merasa orang yang paling hina di dunia ini. Karena memang katanya mengatakan keluar deretan orang yang sudah mendapat kemuliaan dari Allah. Para wali niku Bapak Ibu nggih saged mraktekaken menungso makhluk sak donya iki apik kabeh. Sing elek iki mek aku. Wali saged ngoten niku, kita kan mboten saged. Dados dereng malih Gusmi biyen niku masya Allah ketemu siapapun juga. Tepun niku petani, nopo kiai, nopo tiang nakal, selalu merasa bahwa dosa mungkin luwih akeh timbangane sampean, salahku luwih akeh ketimbang salah. Iku itu Bapak Ibu. Padahal kulo Gusmi, memang jenengan kulo atur nggih. Semakin dekat dengan Allah, niku nangis datang Allah. Nangis datang, rumah isi datang Allah. Nangis kan, rumah derek sakit berbakti sama manusia. Akhirnya pun buat jenengan saking cedeke kalih pangeran, pun boten nate sempat ngelokne ngelekne yang cani ku boten nate. Kita memang tingkatan dulu kita boten. Pramila kan ono sewu nggih. Kawula amati 25 tahun terakhir ini macem-macem lakon menungso ten dunya niki. Pertama diawali nek jenengan kemutan antawis tahun pinten niku di Jakarta ada seseorang yang menamakan diri Lia Eden. Kemutan jenengan nggih
tidak tanggung-tanggung mengaku dia seorang malaikat Jibril. Loh, lucunya saking keterbatasan wawasannya manusia, yo sik kata sing percaya. Lia Eden. Akhirnya pun beberapa tahun kemudian kadah piantun sing ngaku-ngaku nabi. Loh, sing aneh nggih kata sing percados. Masya Allah. Lah, piantun ingkang ngaku malaikat Jibril sudah pun menghilang. Piantun sing ngaku-ngaku nabi sudah tidak ada. Lah akhir-akhir ini sekitar katakanlah 20 tahun terakhir yang marak nopo? Orang yang ngaku-ngaku wali. Ini yang paling marak di mana-mana. Kalau waktu malih 20 tahun terakhir ini kata sangat di mana-mana panggilan Indonesia ini mengaku dirinya itu seorang wali dan para pengikutnya dengan pas-pasan wawasan tidak punya dasar yang jelas mewalikan juragannya. Ini memang tondo-tondo akhir zaman Bapak Ibu, tondo-tondo akhir zaman. Pramila kula matur tingkatan kita Bapak Ibu niki mboten mampu dados wali. Berat sangat, syaratipun kathah sangat. Kita mboten mampu. Cuman niki memang sudah dibaca oleh Syekh Imam Ghazali nalika badhe situ bahwa kelak sepeninggal para wali-wali akan bermunculan orang-orang yang ingin dikatakan wali. Tondo-tondo akhir zaman. Nyuwun sewu. Wonten daerah Kabupaten Lamongan, wonten daerah Jawa Barat. Jenengan kula aturi pirsa niku kathah tiyang sing damel kuburan rekayasa. Nggih. Padahal dengan betul namun di sini penuh kayu. Dikubur lajeng wonten dalan dipun paringi tulisan makam waliullah. Kalau pikir aneh yang mencari gini kok. Terus kita harus cerdas. Pramila dengan derek kekasihan kita ingkang jelas. Ya Hamid Pasuruan jelas nggih. Mbah Holid Bangkalan, Gus Dur, Mbah Sulaiman Mojoagung, Gusmi Wali Songo niku jelas. Sampun ngantos gampil percados kelompok orang-orang yang dikatakan wali. Lah, sing medeni malih Syekh Imam Ghazali nggih dawuh wa minal kabairi at-tasanu bil wilayah. Salah satu tondo-tondo menungso niku dosane tambah kathah yen menungso niku ngaku-ngaku wali. Intinipun mugi-mugi lelenggahan kita ing dalu niki beto barokah ingkang ageng. Beto manfaat ingkang ageng. Bapak Fauzan sekeluarga ingkang sekat di samping halal bihalal ugi rangka ndongaaken tiyang sepahipun ingkang atur asma Bapak Haji Thohir. Mugi-mugi dengan cantik kumantapan niki Bapak Haji Thohir saha garwa Ibu Hajah Siti Fatimah pinaringan mahfirah dan pertolongan dari Allah. Semoga kuburnya menjadi taman surga. Sebab asring kula aturaken, walau bagaimana kita ini punya utang budi, punya utang jasa datang orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, mengasuh kita, dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu membalasnya. Sebab seorang ahli ibadah sekalipun omong kosong bila mereka durhaka pada orang tuanya dan berbakti pada orang tua itu tidak akan pernah putus selama kita masih hidup. Artinya orang tua sudah menjadi penghuni kubur. Allah tasik paring kesempatan kita niku mengabdi, kita terima akan, kita fatihai, kita sedekah untuk orang tua.
tiyang sepah kita sedaya barokahipun janji kumantap. Semogalah mereka diparingi kamulyan saking Allah. Amin. Semogalah mereka orang tua kita terdaftar dados penghuni surga. Idaman surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, nuwun sewu panjenengan bersopi bapak ibu deh. Apalagi kita yang katakanlah sudah tidak muda lagi. Kita niku taksih kathah PR tentunya niki bapak ibu. Urutan pertama, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibaratipun kita dahar saja kedah nyambut damel bunyi. Dari malaikat tugas, ya Allah, menyiapkan masa depan anak-anak kita. Bagaimana agar mereka itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Belum lagi kadang wonten masalah, wonten problema di dalam kehidupan kita tentunya niki. Ya Allah. Dan yang paling utama, kita niku tambah tua Bapak Ibu. Terus secara global mawon nggih. Kita ini taksih gadah PR ageng. Anak wajib solih-solihah. Kita punya tugas noto ekonomi. Kita ugi punya tugas ngatasi problema-problema. Dan puncakipun kita ini punya tugas mengejar ujul hatinah. Masya Allah. Mungkin barokah pun jadi kumantap lagi. Allah ijabahi. Ngabola kenapa ingkang dados panjun kita tentunya. Amin. Mungkin Allah memudahkan segala urusan kita tentunya ini. Sekaligus mungkin Allah mencukupi kebutuhan kita bijak wonten akhirat. Intinya janti kumantap sarana dari akad kusmik. Mungkin ngatos dumugi akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anbiya mursalin wa ulil asmi al-khamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatihah. Salatil awliya al-mutaqaddimin wa man dzakarna asma'ahu fi fatihatina wa man dzukira fi dzikril hafilin. Al-Fatihah. Syekhina wa murabbi rohina Kiai Hamid Jajuli Kusmi wa zaujatihi Hunyaimi rahimahullah. Al-Fatihah. Jamil awliya wassolihin fi hadi'i dairah, khususon Kiai Hamid al-Makburina fi masjid Kota Pasuruan wa man kubira fi hawalihi rahimahullah. Al-Fatihah. Tiang sepah kita sedaya, keluarga kita, bapak ibu kita ingkang sampun kapundhut, sampun sedo, sampun sowan wonten ngarsanipun Allah, khususon Bapak Haji Thohir wa zaujatihi Ibu Hajah Siti Fatimah rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma baligh wa awsil syawaba jantiku mantaba ila hadrati Bapak Haji Thohir Ibu Hajah Siti Fatimah. Ya Allah, barikatan mubarakah, kasyiratal barakah. Ya Allah, nyuwun dhateng panjenengan mahfirah rahmat saha ridho saking panjenengan, khususon kagem Bapak Haji Thohir Ibu Hajah Siti Fatimah. Panjenengan paringi padang di dalam kuburnya, panjenengan paringi kamulyan di dalam kuburnya, panjenengan bebasaken saking siksa kubur ngantos wenyang ing dinten kiamat. Ya Allah, ya Allah, ugi tiyang sepah kita sedaya mugi-mugi dipun takdir dipun qadar kalebet sepertiga dari umat Muhammad ingkang mlebet swarga tanpa hisab.
Ya Allah, an'isna bi mautatil ula wal wiladatis saniyah wa ahdina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami